Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, berkatalah Yesus bahwa akan tiba saatnya ia tidak lagi berbicara dengan kiasan. Maka para murid berkata, "Lihat, sekarang engkau berbicara terus terang dan tanpa kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan orang tak perlu bertanya lagi kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kalian sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kalian dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kalian meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kalian memperoleh damai sejahtera dalam aku. Di dunia kalian menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, dalam Injil Yesus bersabda, "Di dunia ini kalian menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Jadi kita tahu bahwa para murid setelah Yesus disalibkan, mereka kemudian memang takut, khawatiran, dan pada abad pertama bagaimana nasib para murid yang memang dikejar-kejar dan dianiaya. Sungguh menderita. Dan sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh menjadi murid, tidak hanya pada zaman dulu sampai zaman sekarang dan selamanya, murid pasti akan mengikuti gurunya memikul salib menuju Golgota. Kita tidak akan pernah lepas dari penderitaan kesusahan itu untuk selamanya. Maka yang paling penting adalah kita mau percaya bahwa Allah mengalahkan dunia, Allah akan menyelamatkan kita. Ada sebuah perumpamaan yang bagus mengenai itu untuk hidup kita. Kita ini seperti orang-orang yang percaya, itu seperti orang yang naik kereta api. Naik kereta api, ada yang turun di Purworejo, ada yang turun di Kebumen, ada yang turun di Purwokerto, ada yang turun di Jakarta. Artinya ada yang turun dekat, agak jauh, atau yang jauh sekali turunnya. Dan kalau kita naik kereta itu, pemandangan itu kadang-kadang indah, macam-macam pemandangan. Ada yang membosankan, dan saat-saat yang sungguh tidak mengenakan adalah ibaratnya kita melalui beberapa terowongan. Dalam terowongan itu yang terjadi adalah kegelapan. Itulah gambaran hidup kita. Dan saat kita melintasi terowongan kegelapan itu, kalau kita menghadapi kebingungan, stres, selalu susah dan macam-macam, tidak nyaman, satu yang perlu kita buat, tetap percaya, bertahan, bersabar. Kegelapan itu pasti akan berlalu asal kita percaya pada masinis kita. Dia pasti akan segera mengeluarkan kita dari kegelapan itu dan membawa kita sampai ke tujuan kita masing-masing. Gambaran itu bagus Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini kita akan mengalami banyak hal. Yang paling menentukan itu saat-saat pencobaan, saat-saat kesusahan, saat-saat kegelapan. Dalam saat-saat itu kita boleh percaya seperti sabda Tuhan tadi. Kamu menderita penganiayaan rapopo, tidak
tidak apa-apa. Yang penting kamu bersabar, percaya Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Dan yang kedua, sejauh kita hidup dalam rel jalan yang benar, kita pasti akan dibawa oleh Tuhan sampai pada keselamatan. Penderitaan, kesulitan apapun tidak akan menjadi masalah bagi kita, karena Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Kita mohon kepada Tuhan, semoga hidup kita yang warna-warni dan lebih-lebih saat-saat kegelapan tidak membuat kita goyah, tetapi senantiasa percaya setia kepada Tuhan. Amin.